Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Hanifataki dengan nomor NIM 1117004000030. Saya adalah mahasiswi Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mata kuliah Ilmu Al-Quran dan TIK. Yang pertama-tama, yang saya hormati Bapak Yusuf Durrahman dan Bapak Fastus Syukroni selaku dosen mata kuliah Al-Quran dan TIK. Dan yang kedua, saya mohon maaf dan harap maklum apabila selama proses pembuatan video ada suara-suara yang kurang berkenan. Nah, di dalam video ini, dalam rangka memenuhi ujian akhir semester, saya akan sharing terkait dua hal. Yang pertama itu mengenai gagasan-gagasan di dalam buku ICT Profesor Fauzan Nurdin, dan yang kedua tentang Islamisasi Sains Naquib Alatas. Nah, ayo yang pertama dulu kita bahas ya. Yang pertama itu mengenai gagasan-gagasan di dalam buku ICT Profesor Fauzan Nurdin. Menurut Profesor Fauzan, ICT itu atau yang kita kenal dengan TIK di Indonesia, Teknologi Informasi dan Komunikasi, itu berlandaskan dari Al-Quran loh. Nah, menurut Profesor Fauzan Nurdin, ICT ini berlandaskan dari Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi, menurut Profesor Fauzan Nurdin ini, ICT itu mempunyai falsafah. Yang mana falsafah ini adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 ini ada lafaz qalam, yang mana Profesor Fauzan Nurdin ini memaknai al-qalam sebagai komputer. Jadi, dalam arti kata lain, Profesor Fauzan ini berkata bahwa surah yang pertama kali Allah turunkan ini membahas tentang komputer. Nah, lalu karena ICT ini berlandaskan dari Al-Quran, pastinya ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama itu, ketika kita membangun ICT itu harus berlandaskan tauhid atau mengesahkan Allah. Dan yang kedua, kita harus semangat untuk memperkenalkan bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, dan ini adalah puncak ICT. Dan yang ketiga, kita harus membangun ICT agar tunduk kepada kebenaran, tidak boleh yang menyeleweng, karena harus berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis, seperti itu. Lalu, menurut Profesor Fauzan, ada komponen-komponen di dalam ICT. Apa aja sih komponen pentingnya? Yaitu ada 4. Yang pertama itu ada peopleware, yang kedua ada hardware, yang ketiga ada software, dan yang keempat ada hardware. Apa sih dari keempat komponen itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, peopleware. Peopleware itu adalah komponen manusia atau orang yang berkecimpung di dalam dunia ICT. Yang kedua, hardware. Hardware ini bisa dinamakan dengan perangkat keras seperti komputer, yaitu sesuatu yang bisa kita lihat dengan panca indera seperti mata contohnya. Yang ketiga, yaitu software. Software ini adalah perangkat lunak, yaitu sesuatu yang ada di dalam komputer. Nah, yang keempat yaitu hardware. Hardware ini merupakan komponen yang paling utama di dalam komponen ICT. Mengapa demikian? Hardware itu adalah hati. Kita ibaratkan dengan manusia. Hati manusia, jika hati manusia itu baik, maka perlakuan manusia kepada manusia lainnya pasti akan baik juga kan? Namun sebaliknya, jika hati manusia itu buruk, jahat, dengki, pasti yang dikeluarkan dari manusia tersebut akan jelek juga. Begitu pula dengan ICT. Komponen yang paling utama itu adalah hardware. Contohnya, jika manusia ini berhati baik ketika menjalankan ICT, pasti ia akan menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman, kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan manusia yang hatinya buruk, hatinya dengki, hatinya jahat, ketika ia ingin membangun ICT, pasti ia akan membuat teknologi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, jika kita lihat zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang membuat teknologi dan informasi itu berupa hal-hal yang tidak bermanfaat seperti berita hoax atau situs-situs yang
porno misalnya, yang sesuatu yang tidak boleh kita akses sebenarnya. Nah, jika seperti itu siapa yang mau disalahkan? Nah, jika ada ICT dan Al-Quran yang bertentangan, itu yang disalahkan adalah ICT-nya, adalah orang yang menjalankan ICT-nya, bukan Al-Quran. Karena Al-Quran maupun hadis itu adalah suatu hal yang benar. Jika ada yang salah, maka yang salah adalah manusia yang menjalankannya. Seperti itu. Jadi intinya adalah ICT itu memang berlandaskan dari Al-Quran. Lalu bagaimana sih respon saya terhadap ICT Profesor Fauzan Nurdin? Yang pertama, saya sangat kagum kepada beliau karena pemikirannya, karena gagasan beliau. Dan yang kedua, saya setuju kalau ICT itu harus berlandaskan dengan Al-Quran agar tidak ada penyelewengan di dalamnya, tidak ada yang menyebar hoax lagi karena menyeleweng. Dan yang kedua, saya juga setuju dengan komponen hardware yang menjadi landasan utama, yang menjadi komponen utama di dalam ICT. Seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Islamisasi sains Naqib Al-Atas. Namun, sebelumnya kita harus mengenal siapa sih Naqib Al-Atas itu. Naqib Al-Atas mempunyai nama panjang Syekh Muhammad Ali bin Abdullah bin Husain bin Muhsin bin Muhammad Al-Atas, yang lahir pada tanggal 5 September 1931. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Ali bin Al-Atas dan ibunya bernama Syarifah Raguan Al-Idrus. Nah, jika dilihat dari garis keturunan, keluarga beliau ini menempati urutan ke-37 keturunan langsung dari Rasulullah SAW. Ya Allah, subhanallah. Lalu keluarga beliau ini juga merupakan keluarga darah biru atau konglomerat. Lalu nih, pendidikan beliau ini diawali ketika beliau itu berusia 5 tahun. Lalu ketika beliau beranjak dewasa, beranjak remaja, beliau ini mendaftarkan diri untuk militer ke Inggris. Lalu ketika S1, beliau ini mengambil di Universitas Malaya. Ketika beliau S1 ini, beliau ini banyak sekali menerbitkan karya-karya. Banyak sekali karya-karya yang beliau gagas, yang beliau pikirkan, sehingga kurang lebih ada 20 buku, 22 buku, dan 30 makalah. Wow, banyak sekali. Lalu, beliau lanjut nih ke S2. Beliau meneruskan S2-nya itu di Institute of Islamic Studies di Universitas McGill. Lalu untuk mengambil gelar PhD, beliau ini kuliah di Universitas London dengan fokus teologi dan metafisika alam. Wah, keren ya. Lalu ada satu hal yang perlu kita tahu lagi loh. Karir beliau menetap sebagai dosen di Universitas Malaya. Namun tidak hanya sebagai dosen saja, beliau juga menjabat dengan jabatan-jabatan yang lain. Seperti contohnya, pada tahun 1968 sampai 1970, beliau ini menjabat sebagai Ketua Departemen Kesusastraan. Lalu juga pada tahun 1970 sampai 1973, beliau ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Sastra atau Kesusastraan. Seperti itu. Dan juga nih, beliau mendirikan institusi pendidikan yang beliau beri nama dengan ISTAK, yaitu Institute of Islamic Thought and Civilization, yang mana di dalam institusi pendidikan ini Naqib Al-Atas dan mahasiswanya memikirkan peradaban-peradaban Islam serta mengkritisi peradaban Barat. Seperti itu. Wah, keren banget kan? Lalu kita sebelum masuk membahas tentang Islamisasi ilmu Naqib Al-Atas, alangkah baiknya kita harus tahu nih definisi ilmu pengetahuan menurut Naqib Al-Atas. Menurut Naqib Al-Atas, untuk mendefinisikan ilmu pengetahuan itu tidaklah mudah. Bagi Naqib Al-Atas, ilmu pengetahuan itu ibaratnya adalah suatu makna yang datang kepada jiwa berbarengan dengan jiwa yang mendatangi makna. Maksudnya apa ya? Maksudnya begini. Makna yang mendatangi jiwa itu bermakna sebagai Tuhan, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan dengan jiwa yang mendatangi makna, ini bermakna bahwa manusia itu sebagai mufasir yang akan menginterpretasikan suatu ilmu pengetahuan yang ada, seperti itu. Nah, lalu dimensi-dimensi ilmu pengetahuan menurut Naqib Al-Atas itu ada 4 macam. Yang pertama itu jiwa,
yang kedua makna, yang ketiga sifat-sifat, dan yang keempat kegunaan ilmu pengetahuan. Nah, jiwa ini merupakan komponen yang utama, karena dengan jiwa, ilmu pengetahuan itu akan ada. Dan ilmu pengetahuan ini harus memposisikan jiwa sebagai agen atau sebagai pencetus menurut spiritual masing-masing, seperti itu. Nah, lalu untuk sifat-sifat dan kegunaan ilmu pengetahuan ini menurut Naqib Al-Atas berbeda antara apa yang ada di barat dan apa yang ada di umat Islam. Nah, jika ada yang ada di barat karena tidak sesuai dengan nas, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, dan hanya rasio yang melatar belakanginya, pasti banyak dari ilmu pengetahuan ini yang bersifat hanya menguntungkan satu belah pihak saja atau mengendaki kemauan dari individual saja, karena hanya berlandaskan dengan rasio dan akal saja. Sedangkan kalau ilmu dari Islam itu kan berlandaskan dengan Al-Qur'an kan, Al-Qur'an dan hadis, maka oleh karena itu beda menurut Naqib Al-Atas sifat dan ilmu-ilmu pengetahuan di sini. Karena jika umat Islam ini adanya ilmu pengetahuan untuk memberi kemaslahatan, memberi untuk menuntun ke jalan yang benar, sedangkan produk barat ini bisa saja menjadi salah, menjadi sesat, dan lain sebagainya. Nah, dan ini ada hubungannya dengan sekularisasi Islam. Nah, dari mana sih awal mula adanya sekularisasi? Sekularisasi itu bermula pada tahun 1977, yaitu pada saat Kongres pertama di dunia, yaitu yang membicarakan tentang pendidikan muslim di Mekah. Di dalam kongres ini membicarakan tentang islamisasi sains dan islamisasi pengetahuan. Yang pertama kali menggagas tentang islamisasi pengetahuan itu adalah Ismail Raji Al-Faruq dan Naqib Al-Atas. Menurut Naqib Al-Atas, umat Islam itu mempunyai tantangan yang besar. Apa sih tantangannya? Yaitu tantangan ilmu pengetahuan yang tersebar di dalam dunia Islam, tapi berasal dari peradaban Barat. Nah, oleh karena itu, Naqib Al-Atas ini menyerukan harus adanya islamisasi sains. Maksudnya apa sih islamisasi sains itu? Yaitu proses mensucikan, proses menyempurnakan, atau proses memfilter produk sains yang ada di barat ketika ingin masuk ke dalam dunia Islam itu harus disterilkan, harus diislamisasikan. Yang tadinya hanya berdasarkan rasio karena berasal dari barat, ketika masuk ke dalam dunia Islam harus dilandaskan oleh Al-Quran dan hadis. Tidak boleh semata-mata dengan rasio dan akal saja seperti produk barat, karena nantinya akan menyesatkan jika seperti itu. Nah, lalu untuk adanya islamisasi sains ini, Naqib Al-Atas itu memberikan petuah atau memberikan cara bagaimana sih mencari islamisasi sains itu. Yang pertama itu dengan cara mensterilkan sains-sains yang tadinya produk dari barat ini, disterilkan apa-apa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang kedua, ketika sudah steril, barulah nilai-nilai Islam yang esensial ini digabungkan dengan konsep-konsep kunci agar melahirkan pengetahuan yang baru, seperti itu. Jadi maksudnya islamisasi sains Naqib Al-Atas ini agar tidak ada pencampuran apa yang tadinya ada di produk jadi barat, lalu ketika masuk ke dalam Islam itu tidak ada pencampuran antara dua dunia. Karena kan intinya tuh kalau di barat ini kan kecenderungan itu memakai akal, pasti tidak berdasarkan dalil, yang nantinya akan berbuah kesesatan, yang nantinya tidak akan menuntun manusia kepada jalan yang benar. Makanya menurut Naqib Al-Atas ketika masuk ke dalam dunia Islam, sains, produk-produk sains dari barat ini harus diislamisasi agar sesuai dengan kaidah, agar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan tentunya nantinya akan menjadi pedoman kita sendiri, pedoman untuk menuju kemaslahatan, untuk menuju kebaikan, tidak sesat akhirnya. Jadi intinya seperti itu islamisasi sains yang digagas oleh Naqib Al-Atas. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian umumnya dan khususnya untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.